Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Insyaallah. How are you giving today? Are you fine? Oke. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya sehingga dengan takdirnya kita bisa bertemu di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum next ya, ini benar nggak nih? Please be quiet ya, takut salah nih, Masya Allah. Gimana, Mister Huda? Iya, baik. Kalau sekiranya ada hal yang mungkin mengganjal ataupun salah, bisa dikonfirm lah. Baik, di kesempatan kali ini kita lihat dulu. Jadi harus fokus ya, perhatian hanya pada materinya. Ini udah fokus belum nih? Insya Allah. Oke, Insya Allah ya. Baik, sebelum ke materi ya, ada beberapa kertas ini. Bukan amplop ya, kertas ini. Jadi mungkin jangan berkah ya. Tapi Insya Allah lah bermanfaat juga nih. Boleh dikelompokkan. Oke, ini satu kelompok, dua kelompok, tiga kelompok ya. Oke. Di sini ada kertas ya. Boleh diisi sama uang nggak apa-apa gitu ya. Oke, boleh ya. Oke. Baik, di kertas itu ya. Di kertas itu nah, di kertas itu boleh bagaimana cara menempatkan dua penunggang pada kedua kuda. Gimana coba? Ayo, siapa yang cepat dapat? Ayo, gimana coba? Gimana caranya? Ayo, gimana caranya? Siapa cepat dia dapat? Ayo. Ayo, gimana? 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 Udah. Enggak bisa. Salah. Jangan digunting, enggak bisa digunting. Udah. Enggak lah. Oke, sip, satu. Oke, ada lagi. Benar ini benar. Kelompok satu. Ayo, nanti ada hadiah insyaallah. Bisa pelan-pelan. Ada. Nah, benar, kelompok satu benar ya. Benar tuh. Ayo, jangan nyontek, ayo. Udah bisa? Ayo, selesaikan masalahnya. Ada yang bisa? Kelompok satu udah bisa ya. Kelompok satu udah bisa. Kelompok satu sudah bisa. Gimana? Ya. Gimana? Coba. Iya. Salah. Bener kelompok satu. Gimana? Ayo, kelompok satu bisa. Ayo. Ini salah kayaknya kertasnya. Ayo, ada yang bisa? Yang kelompok satu udah bisa, benar. Ayo, enggak ditekuk, enggak disobek. Ayo. Pikirkan secara logika. Ayo, pakai logika. Gimana? Ini ada hadiahnya. Iya, ada hadiahnya. 500.000. Udah? Ya, beliin es teh. Jadi clue-nya samping-samping ya. Ini enggak. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Ayo. Oh, gitu. Jangan tertipu apa? Sama garis putih. Ayo. Jangan tertipu sama garis putih. Ayo berhadap. Gini. Nah. Gini.
Nah, gitu. Oke. Baik, Masya Allah. Tadi sesuai janji nanti ada hadiah kelompok 1. Oke. Oh, kelompok ini. Bagi bareng-bareng ya. Bagi bareng-bareng. Oke. Iya. Harus harus sesuai ya. Jadi harus adil nanti baginya. Silakan dibuka. Nanti dulu ya. Baik teman-teman, itu sama halnya dengan ya nggak beda jauh dari pembahasan kita. Ya, tadi ada problem nggak? Ada. Ya, kemudian ada apa nih? Bacanya gimana nih ya? Beside ya. Problem beside learning ya. Ya. Jadi itu tadi ada problemnya ya, kemudian pembahasan pembelajaran ya, menyelesaikan masalah lah kayak gitu ya. Tadi alhamdulillah gitu kan, dari sekian teman-teman kita ya ada satu kelompok yang telah menyelesaikan masalahnya gitu kan, dan itu kerjasama ya tentunya. Baik, maksudnya gimana problem beside learning ini teman-teman? Jadi kita tahu ya, jadi sebuah pendekatan pembelajaran yang menempatkan proses peserta didik pada pusat proses pembelajaran dengan memberikan mereka masalah nyata untuk dipecahkan. Artinya ya, yang pusatnya itu bukan guru tetapi peserta didik. Nah, untuk apa? Menyelesaikan masalah. Jadi ketika seorang guru ngasih apa? Masalah kepada seorang murid, beberapa murid, kemudian untuk apa? Dipecahkan ya. Nah, kayak gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemudian juga kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah secara mandiri ataupun kelompok. Kalau mandiri ya untuk diri sendiri. Kalau kelompok tadi berkelompok ya, saling apa? Tukar pikiran kayak itu. Bagaimana caranya kayak gini ya. Alhamdulillah tadi udah menyelesaikan. Nah, kemudian apa sih tugas guru? Jadi kalau guru itu berperan sebagai fasilitator yang mana membantu sistem mengarahkan proses belajar mereka tanpa memberikan solusi langsung. Artinya guru hanya memberikan fasilitator ya. Jadi memfasilitasi aja gitu kan proses pembelajaran. Yang lebih aktif hanya murid. Nah, kayak gitu ya. Dan guru ya enggak ngasih solusi, nanti solusinya kayak gitu ya. Jadi enggak langsung terjun. Nah, dari gambar ini ada masalah enggak? Ada yang pernah terjun? Enggak ada ya, berpengalaman kayak gitu. Yang pernah berpengalaman kayak gitu ya mungkin ya, mudah-mudahan jangan, nggak ada lah gitu kan. Ya, nah, nah jadi gimana sih langkah-langkahnya pembelajaran PBL ini? Jadi orientasi masalah ya. Jadi guru memberikan gambaran masalahnya kayak gini gitu kan, anak-anak. Nah, coba gitu kan, ada gambar ini. Nah, bisa selesaikan gitu kan. Apa tujuannya, maksudnya kayak gitu ya. Nah, kemudian mengorganisasi siswa tadi ya. Maksudnya dikelompokkan siswanya per kelompok, 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok gitu kan, untuk menyelesaikan masalah. Kemudian penyelidikan. Artinya gitu kan, si siswa itu suruh apa? Mencari masalah yang ada pada guru telah diberikan gitu kan. Kemudian mengembangkan dan penyajian hasil, artinya mereka mencari referensi, kemudian setelah mencari referensi dan disajikan ya secara gamblang, bagaimana, kemudian juga sebabnya apa kayak gitu ya, akibatnya apa kalau seandainya dia itu jadi anak pang, akibatnya apa, kalau dia suka membuang sampah, akibatnya apa kayak gitu ya. Nah, kemudian analisis dan juga evaluasi. Artinya ya harus ada evaluasinya gitu kan. Suatu masalah pasti ada solusi. Nah, jadi jangan sampai ketika ada masalah cuma tahu masalahnya doang tanpa ada solusi kayak gitu. Nah, jadi dari gambar ini gitu ya kan, kita akan melihat solusinya kayak gini kayak gitu ya kan. Yang tadinya dia bergajul ataupun juga anak pang gitu kan, jadi seorang santri kayak gitu solusinya. Kemudian yang tadinya halamannya itu kotor jadi bersih kayak gitu. Nah, itu jadi
ada sebab, pasti ada akibat, dan juga kita tumbuhkan yang namanya win-win solusi kayak gitu. Seorang murid harus kayak gitu ya. Jadi mereka itu bagaimana caranya memecahkan masalahnya. Sehingga ketika dia mampu memecahkan masalah, berarti dia itu bisa terjun langsung nanti di dunia nyatanya kayak gitu. Nah, karakteristiknya bagaimana? Penekanan pada keterampilan berpikir kritis, pembelajaran yang berfokus pada siswa, pembelajaran yang tadi ya, kolaboratif ataupun kolaborasi, dan juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata kayak gitu ya. Dan alhamdulillah juga ya, di IDN sendiri Masya Allah itu kan ada yang namanya saya baca itu di teman kita katanya ya, teman kami ya, ya kami ya, salah ya, ayo. Nah, ada surprise apa tahap 1 gitu ya kan, mereka terjun langsung gitu ya kan untuk di Car Free Day gitu ya kan, apa namanya, berbisnis gitu ya kan, jual gitu ya kan, yang tadinya harganya sekian gitu ya, jadi dia jual contohnya beli Aqua ya dijual 5.000, habis itu dijual 10.000 gitu kan. Kemudian habis itu tahap yang kedua ya, nanti ke Jogja kayak dan sebagainya gitu kan. Nah, itu artinya apa? Dia terjun langsung di dunia nyata. Nah, boleh nggak santai berbisnis? Ya, belum boleh ya. Tetapi kalau diajarin untuk berbisnis boleh. Ya, belajar untuk berbisnis boleh ya gitu ya. Tapi kalau berbisnis ya santri nggak boleh gitu ya kan. Tapi kalau kita diajarin untuk berbisnis boleh kayak gitu. Kenapa? Ya tadi tantangan di dunia nyata harus mampu. Nah, kelebihannya Pak, pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan, meningkatkan motivasi belajar, memperkuat pemahaman konsep, dan juga tadi mengembangkan keterampilan abad 21 yang tadi mungkin Ustadz Khairul yang sudah apa namanya mempresentasikan di awal. Nah, kekurangannya kebutuhan waktu yang lebih lama ya. Ya, contohnya tadi mengkelompokkan ya, kayak gitu. Itu enggak sedikit waktunya. Kemudian kesiapan guru ya harus ya benar-benar ya apa namanya, harus banyak ya, dia itu bagaimana berpikirnya, kemudian bagaimana caranya anak-anak ini biar tertib kayak gitu. Dan kendala evaluasi. Nah, kesimpulannya teman-teman, pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan yang efektif dalam mengembangkan keterampilan siswa di dunia nyata. Dengan menempatkan masalah sebagai pusat pembelajaran, siswa tidak hanya belajar konsep teori, tetapi juga bagaimana menerapkan konsep tersebut dalam situasi yang praktis. Artinya bukan hanya diajarkan teori aja, tapi mereka harus terjun langsung menyelesaikan masalahnya kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu saja kurang lebihnya dari saya. Kalau ada hal yang mungkin kurang berkenan, tentu ya datangnya dari saya, dan kalau ada hal yang lebih itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa hadza, astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.